Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancara veteran. Kami dari kampus SIAG Cibogor. Saya Siti Nurdi Rahayu, di sebelah saya ada Nadi, di sebelahnya yang Nadi ada Vina, dan di belakang saya ada Arul, di tengahnya ada Yanto, dan satu lagi Fahrul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus SIAG ingin mewawancara Pak Sutisna, veteran. Terkait masa-masa dulunya gitu sebagai veteran. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sutisna, pangkat saya pembantu Letnan 1. Dulu kita ini dari pasukan gerak cepat, namanya PGT, pasukan gerak cepat. Yang pertama mendarat di Irian Barat, sama-sama beliau nih, itu di bawah pimpinan dulu Pak Sukani, yaitu memang dulu bekas Kenil. Jadi saya tahun 62 dengan pesawat 3 Hercules mungkin 1.500, tinggal yang yang kembali hanya 60 orang. Yang lain adalah rekan-rekan kita ini begitu gagah semua, ya, dari karateka, judo, petinju, semua jadi pada gugur semua. Jadi 1.500 orang, tinggal 60 orang yang kembali selamat. Alhamdulillah masih ketemu sama sampaian di sini ya. Oh iya. Ya itulah. Ini di sini adalah setelah kita sukses dulu zaman DI, TII, Permesta di sini. Bekerja dengan rakyat di sana itu, ya di kita sukses, baru kita setelah Trikora terus Timur kita juga sukses ya. Sebagian sebetulnya Timur ada sebagian kita juga ya, karena kita mungkin ekonominya belum sukses ya. Dulu masih zaman Bung Karno, ekonomi kurang itu, jadi direbut sama negara yang lain kuat ya, mungkin dari Amerika, yaitu dari Australia semua ya, Inggris. Jadi kita kalah lah semuanya, tapi dalam perang kita semangat. Iya, memang kita udah doktrin dari mulai awal, kita disiplin sumpah prajurit dan sabta marga. Namanya kita juga siap tempur, siap mati. Ya istilahnya kita hit and run. Kita pukul, kita menghilang. Kita serang mereka, kita menghilang. Itu namanya hit and run. Jadi kita pasukan kita udah punya misi, PDPC misi. Kita disiplin of duty, jadi melaksanakan tugas. Di situ ada dari kita kesatuan kita, korup kita ada. Jadi disiplin of duty itu melaksanakan tugas tanpa menghitung untung dan ruginya. Jadi kita istilah itu ya, hit and run itu, kita pukul, kita menghilang. Yang 3 malam gitu kita di drop di jam 3 malam kita drop ya, 1.500 pasal dengan 3 Hercules mungkin gitu, drop di sana ya. Disitulah kita namanya perang ya, semangat itu semangat ya Bung Karno, kita tetap ya kita, karena kita adalah memang kesatuan dari Korps dan kesatuan siap tempur. Jadi kita istilahnya tadi itu hit and run, kita pukul menghilang, jadi kita drop, diterjunkan tengah malam. Jadi kita ya alhamdulillah saya masih ketemu sama anda gitu ya. Masih. Alhamdulillah dari 1.500 tinggal 60 orang kembali, alhamdulillah selamat gitu. Iya, jadi jam 3 malam kita di drop kembali. Nah setelah kita dari situ kita sukses Trikora, Dwikora, Malaysia, bahkan saya udah ke luar negeri dulu di KTT Konferensi tingkat tinggi di Aljazair. Setelah sukses dari kita
Trikora Dwikora kita alhamdulillah dari Ambon kita alhamdulillah saya dites untuk pengawalan Bung Karno dulu. Jadi setelah sukses kita alhamdulillah sukses kembali jadi untuk kawal untuk pengawalan Bung Karno dulu, namanya Cakra Birawa khusus gitu. Iya, terus kita udah situ kan, di situ 4 angkatan ya, terakhir ada Gestapo 63 menjelang 64, 1 tahun saya di Istana Negara Jakarta, Istana Tampak Siring Bali, Istana di Istana Cipanas juga. Nah di sini Istana Bogor itu khusus untuk Batalion 3 Kawal Kehormatan Cakra Birawa dari pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara. Jadi ini makanya nih adalah warisan Bung Karno, rumah sampai sekarang. Ya, saya udah ditinggal 9 tahun sama keluarga, sama istri saya meninggal. Jadi Bapak tinggal sendiri? Saya sendiri. Anak saya memang sini udah hanya 3. Yang satu itu adalah perawat yang perempuan, sekarang di KRR Kebun Raya RSUD. Terus nomor 2 di Marinir di Angkatan Laut di Surabaya. Tapi sekarang udah kumpul sama istrinya juga Kowar. Ya, anak saya yang terakhir adalah dari polisi di Ciamis. Sekarang alhamdulillah ya gitulah. Ya Kuntun Bintara, tapi pada perwira semua itu pada tabe gitu, pada hormat. Ya, melalui Ciamis tahu sendiri ya. Bisnisnya ikon itu ramai semacam apa itu ya, batin itu. Alhamdulillah setiap hari itu ambil ikannya di atas tuh ada telur ayam, ada kambing, saya tinggal ngambil gitu. Makanya ya alhamdulillah saya udah 80 tahun. Iya. Masih Alhamdulillah, Pak. sisa-sisa di sini berapa ekor lagi? Dan saya beberapa. Tapi Bapak mah masih kelihatan muda ya. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Amin. Saya terus terang saya memang di sini enggak. Karena apa, berkat dulu mungkin dari semangat dari remaja, nggak pernah ngerokok, nggak pernah ngopi. Itu alhamdulillah. Jadi saya memang dulu juga seorang karate. Jadi kita bela diri di situ. Kalau setiap hari dulu masih remaja, semangatnya berjuang. Jadi di lingkungan ABRI, jadi setiap itu makan telur tuh pagi tuh 5, ya 5 telur langsung, iya 5, ntar sore 5 gitu. Itu alhamdulillah disitulah jadi kita alhamdulillah yang alhamdulillah sampai sekarang gitu, dia nggak pernah ngerokok ngopi. Itu kalau sama itu yang untuk apa juga nggak lupa, itu juga kita ada tomat ya dengan susu, kami sekarang juga Terus kita ya gitu ya gitu. Sekarang rutin ya Pak? Ya rutin. Itu juga di situ kalau ada itu jamu apa namanya jamu itu apa, kunyit sama temulawak sama susu ya dikirim. Alhamdulillah sama anak-anak juga saya dikirim. Ya mungkin baik uangnya maupun makanan begitu Pak, mau apa gitu ya. Senangnya apa ya dikirim di situ apa, pokoknya makanan buah-buahan gitu, ada beras, ada minyak, ada segala, pokoknya udah gitu. pas sebentar itu ya yang kemarin itu gimana keadaan, ya baik-baik aja, sebentar itu langsung gendro, langsung ditransfer. Iya alhamdulillah ya. Ya cukuplah saya sebetulnya. Kalau kita dalam pensiun teh lumayan lah, dari sendiri 6 juta gitu, sisa-sisa itu ya. Alhamdulillah untuk hidup sendiri ya, beli aqua, beli apa, gas gitu ya semua. Alhamdulillah untuk makan hari-hari, pokoknya 1 balon ya, beli beras 1 balon 1 bulan gitu. Ada pertanyaan selanjutnya lagi Pak? Ya siap. Mungkin cerita singkat Bapak semasa masih mudanya Iya. dalam penjajahan. Iya, dulu memang sejak kita masuk di lingkungan ABRI
pertama-tama kita memang lagi semangat-semangatnya ya. Jadi di lingkungan memang saya suka saya di militer gitu masuk. Ya itu kebetulan kita terkenal gitu, PGT itu pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara. Jadi saya kebetulan memang habis dulu kan semangat kita lagi latihan karate, judo, tinju kan. Itu ada pelatihnya tuh galak. Ya, saya kan di luar. Oh, bukan umum nggak boleh gitu di situ kan banyak remaja-remaja situ. Jadi kita dari luar sama orang Cina tiga bawa kenang-kenangan, bawa Vespa, tiga langsung nongkrong situ. Dia kebetulan ada pelatihnya galak. Wah, senjata bawa baret, memang itu kebanggaan saya, baret merah jingga. Baret merah. Ya, baret merah jingga dari Korps Kesatuan Pasukan Gerak Cepat itu. Jadi kebetulan memang ya kita semangat untuk masuk tentara gitu ya. Itu yang kita sayangi, yaitu pasukan gerak cepat itu. Kebetulan di situ ada pelatih galak. Nah dia apa bang? Dia tanya, kamu dari orang luar atau dalam? Dia bilang saya orang luar. Oh, ada apa? Dia mau pukul, pas pukul sikat. Ya pakai itu sikat, bawa senjata. Saya dia pukul itu tak sikat sampai jatuh. Nah temannya datang nunggu, boy gitu datang. Duh, ada apa kayak gitu. Nggak ditanya di situ, mulai di situ gampang sih ya zaman dulu ya. Pas ditanya gitu, rupanya kamu senang ya. Jadi itu ya siap, saya bilang saya lihat dengan kebanggaan saya mau masuk di lingkungan ABRI tentara, terutama ada di Angkatan Udara yang saya senangi gitu, pasukan gerak cepat itu. Terus masuk. Oh ya, kalau begitu langsung masuk, langsung dikasih satu pelonsa itu pakaian, baju loreng, senjata, helm, semua gitu. Dikasih langsung tinggi, ukur tinggi, berat badan, langsung saya diangkat itu, udah masuk situ. Karena memang mungkin sejarahnya dari situ, Bapak. Dari situ, memang mungkin remaja kita memang bela diri gitu ya. Iya, pasti ya. Jadi Dari jati diri jangan cuma Cina itu juga masuk, namanya si Cikwang ya. Di situ kan nggak terbiasa namanya dijemur atau latihan itu, latihan mental semua. Ya jungkir balik segala macam dijemur. Ya kita belum lagi itu jadi keluar ya. Iya. Terus kita namanya komando itu udah para dasar tuh mungkin para sekolah para terjun, terus nanti para terjun bebas juga 6 bulan, para dasar 2 bulan, terus untuk prepolnya terjun bebasnya 6 bulan. Jadi kita itu kan mulai dari Tamtama kan kita masuk, terus masuk Bintara kita langsung secaba Susjurba. Saya di Solo, Panasan Solo, digodok selama hampir setahun, 9 bulan lah. Alhamdulillah kembali jadi bisa Bintara, masuk Bintara. Dari situ, setelah itu kita masuk ya Capa. Ya kebetulan dari situ sukses itu kita ditarik, alhamdulillah tes untuk pengawal Bung Karno. Kebetulan satu-satu telanjang, celana gitu langsung satu-satu. Wah ini kiri, yang kiri, ini kamu kanan. Waktu mau Tripora ceritanya, alhamdulillah saya sukses, saya berhasil, saya tesnya lulus, ya kamu masuk Cakra untuk pengawal Bung Karno itu. Nah itu ceritanya itu, alhamdulillah saya itu waktu ini langsung saya ke istana di sini, masuk Istana Negara Jakarta, Istana Cipanas, Tampak Siring Bali. Di Bali itu ya, di Bali itu memang ada unsur dulu antara kesatuan lah gitu, bahwa saya yang terbaik itu kesatuannya. Sudah ada RPKAD Angkatan Darat itu di bawah pimpinan Sarwo Edi dulu. Jadi zaman dulu kan itu ya mau ada kudeta. Kebetulan ada 10 truk dulu di bawah pimpinan Sarwo Edi.
Kebetulan saya komandan anunya di situ. Jadi Saya bilang sudah doktrin dari atasan, siapapun, jenderal pun tidak boleh masuk istana. Saya hormat patuh sama beliau, karena saya memang di bawah. Ya, sebagai prajurit ya harus taat pada doktrin Sumpah Prajurit Sabta Marga itu ya. Langsung bilang setelah saya tolak, saya bilang atas nama pimpinan siapapun nggak boleh masuk ke istana. Langsung jempol, bagus karena prajurit kamu gini, balik lagi tuh. Kalau enggak, Bali itu jadi lautan api. Itu ceritanya. Iya, jadi kembali ya enggak itu kita sukses kembali dan di sini itu adalah Istana Negara. Saya di Halim Perdana Kusuma. Jadi iya, saya di Halim. Jadi itu Batalan Gabungan ABRI Cilacap. Kemudian saya di situ saya mau ke istana. Istana itu udah di situ udah ada zaman kami kapi zaman dulu kan ya. Begitu mereka tuh seolah-olah nggak pro lah sama kita tuh karena ada oknum yang sifatnya serius ya sama kesatuan kita itu ya pro. Jadi dulu kan ya mungkin baret sama-sama baret merah susah memang ya nggak kayak sekarang. Kalau saya jadi panglima ya pimpinan pakai sembarang itu kan berat sekali. Masuk tentara aja susah. Iya. Sekarang masuk berpakaian loreng tuh. Kalau saya jadi pimpinan itu yang baju loreng pakai baret itu aduh saya sakit bener. Orang-orang tuh bebas gitu ya, itu banyak makanya banyak maling, banyak oknum kayak gitu. Jadi kesempatan bahwa saya anggota gitu ngaku-ngaku jadi di luar memakai baju di luar bebas. Nah itulah kalau saya mungkin jadi pimpinan ya sikat semua. Iya. Situ di sini ada Pak siapa Panglima Angkatan Darat itu saya salut tuh orangnya gagah ya. Itu orang udah gitu ya, mungkin bela dirinya juga cukup. Sekarang yang mau pensiun itu Angkatan Darat, Panglima TNI Angkatan Darat itu saya suka itu. Itu ya ceritanya zaman dulu kita kerja semua waktu itu di zaman DITI Permesta dulu saya di Gunung Galunggung. Jadi boleh para dasar mulai kita komando long march langsung siang malam para dasar 2 bulan mau untuk dapat baret dulu ya. Kita para dasar di jalan siang malam para dasar 2 bulan di tempat ya di Kombes kita di Pangkalan Udara Sulaiman yang Margahayu. Terus kita 2 bulan lagi siang malam jadi long march gitu komando jadi 6 bulan tuh. Baik diterjunkan lagi di laut sampai ke Australia itu masih hutan itu makan juga nggak pernah dikasih makan di hutan. Coba lagi mau dapat baret itu susah kan. Bapak menjadi veteran itu terpaksa atau tidak? Oh tidak, itu keinginan Bapak atau adalah komitmen kita setelah kita memang mungkin sukses kita di lingkungan ABRI kita ini dari pemerintah dari atasan kita mendapatkan apa namanya penghargaan. Jadi kita dapat sukses dulu ya mungkin di Kora Irian Barat, terus di Vietnam juga lama. Vietnam perbatasan dia Vietnam 5 tahun saya. Iya di Vietnam lama. Jadi sama itu untuk pengamanan di situ kan rebutan pulau antara pulau. Iya Vietnam kan maunya itu bahan bakar itu minyak itu. Jadi saya 5 tahun saya di Natuna itu lama. Jadi Bapak tuh tanpa paksaan ya, karena keinginan Bapak sendiri? Bukan, itu adalah memang perintah dari Oh, atasan. perintah. Jadi kita semua tuh operasi itu atasan sama pimpinan. Alhamdulillah sehat itu. Nggak pernah mengeluh gitu di mana. Jadi seluruh ini terus kita dari sini saya ke Aljazair
KTT Komprehensi Tingkat Tinggi dulu di Aljazair, kembali juga ke sini, ya timbul di sini adalah Gestapo itu. Saya 4 angkatan di Bali waktu itu, ya ketemu sama Pak Sarwoeti juga dulu, ya. Walaupun di sini ada Ibu Megawati, ada Guru Soekarno pun sering ke sini ya, itu. Tapi ya mereka sudah nggak ada wibawanya lagi ya, sudah itu. Jadi di sini pada rebutan juga tempat ini dijadikan apa? Di situ ada seknek, terus ada dituliskan mungkin ya di depan itu ya. Jadi ini dulu mau direbut, mau tempat ini mau dijadikan toko besar, itu adalah Ibu Tutut ya, namanya Pak Harto mungkin ya, dengan kerjasama dengan orang Cina ya, Lim Siliong. Mereka nggak berhasil, loh ini asrama itu rebutan di sini. Itu banyak di sini karena banyak ya koruptor lah, banyak itu. Jadi banyak calo jadi rebutan. Itu asrama ini sebetulnya khusus untuk Cakhabirawa di sini, untuk batalion, untuk pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara Batalion 3 kehormatan di sini. Tempat sini. Bisa ada pertanyaan selanjutnya lagi, Pak? Iya, siap. Tahun berapa Bapak ikut dalam membela aksi negara? Itu mulai tahun 62 sejak Trikora Iran Barat. Oh, Trikora. Iya, Trikora Iran Barat, terus Trikora Malaysia, Timur sudah 3 kali saya. Terakhir itu, iya. Jadi Timur itu juga langsung ke perbatasan itu Vietnam. 5 tahun saya di Vietnam dulu. Iya, setelah itu pokoknya udah mulai di Biak, mulai di Pulau Natuna, udah. Jadi memang kita tugas sebagai anggota ya siap aja bersama atasan, dimanapun itu, nggak siang nggak malam, pokoknya siap berangkat. Bagaimanapun konsekuensinya. Iya, jadi perintahnya apa? Ini mau ada upacara katanya gitu. Jadi tahu-tahu kita siap tempur gitu. Hanya senjata dengan peluru gitu aja, nggak bawa apa-apa lagi. Tahu-tahu kita di rock tengah malam. Itu ceritanya. Ya alhamdulillah Bapak ini sisa-sisa teman-teman, hanya beberapa teman-teman kita aja yang masih hidup, beberapa orang lah, baik dari dengan Brimob maupun dari sini kadang sore Brimob, ntar pagi Paskas, yang apa itu, yang isdet, yang meninggal itu. Iya, kadang udah fisiknya udah tua-tua, nggak tahu itu. Iya, hampir tiap hari ada 2, 3 gitu. Jadi itu Brimob meninggal situ. Brimob di sini batas. Ini juga saya inisiatif aja kan kontrakin gitu. Oh, ini yang di bawah itu ya? Iya. Yang warna pink. Iya, ini. Berarti Bapak sampai tahun berapa? Kreatif. Saya tahun 62 sampai sekarang. 62 sampai sekarang. Kami sekarang di sini. Ini adalah harta dan warisan dari Bung Karno. Nggak ada lagi. Jadi ini adalah tanah hibah dari Bung Karno. Siapapun di sini mengerebut, ya mungkin Bung Karno masih sayang sama bekas pengawal Bung Karno. Jadi sayang. Iya. Ada Jenderal Mas Bintang 2 sini ngerebut di sini. Jadi nggak lama 2 bulan is dead. Jadi iya, itu iya, dia mau direbut. Tanah itu kan ya apa hibah dari Bung Karno. Situ ada sekarang tuh ada penangkarapan negara ditulis segala macam hutan. Itu dulu saya sebetulnya untuk kompi saku dari 4 pasukan gerak cepat untuk bintang tamanya di sana dulu. Jadi karena terus ini untuk bintara dan perwira, jadi untuk di sini apa namanya batasannya lapangan. Iya, ini kan ke sini dulu semuanya untuk kita, untuk tamtama ini bintara perwira semua sini semua ya. Tapi karena dulu belum dibentuk asrama untuk batalion 4 kehormatan dari Brimob Polri, jadi untuk Semarang numpang
tapi sekarang namanya asrama Brimob. Jadi kurang koordinasi antara kita sama itu. Jadi terutama adalah senior kita ya, sesepuh kita banyak yang udah meninggal. Jadi sekarang ya nggak ada lah mungkin yang kira-kira yang maju. Nah, sekarang juga ketua veterannya Pak Samin itu betulnya kita dari kita itu adalah masalahnya di mana itu Pak ini sebuah RT-nya dulu, sekarang udah sepuh, udah kayak gitu lah, tinggal balung aja. Dan saya alhamdulillah masih semangat. Iya. Bapak dari fotonya juga masih muda, sampai Iya. sekarang masih kelihatan muda. Alhamdulillah, saya semua tuh gitu ke saya. Padahal saya udah hampir 81, 80 saya. Iya, umur saya udah alhamdulillah sisa-sisa. Kakak saya ini paling kecil saya 11. Dari ini saya paling bungsu nih, karena anak saya itu ya alhamdulillah ada anak saya yang perempuan. Next dulu pertanyaan berikutnya. Iya siap. Jadi bagaimana Bapak mempertahankan NKRI pada saat masa penjajahan masih ada? Iya, saya rasa sampai sejak detik ini sebetulnya saya semangat juang saya betulnya, kalau saya seandainya saya masih saat ini, kalau kita memang dari perintah dari pimpinan, saya siap untuk apa. Kalau sekarang mengeluh alhamdulillah nggak ada perang. Iya. Kalau seandainya siap, saya siap. Iya. Senjata siap, saya tempur benar. Iya. Berarti semangat Bapak tuh benar-benar. Masih sakit hati saya sekarang. Sebentar. Itu Papua dulu, Irian Barat jadi Papua, direbut, terus Timur itu negara kita udah rugi sebetulnya, udah dibangun. Kita pun alhamdulillah kan kita dijajah sama Belanda, Jepang, ada warisan banyak. Ada warisan. Rumah-rumah di mana di Jawa Barat, di mana Jawa Tengah mungkin gitu. Banyak kan ini adalah di Bandung kan banyak tuh. Ya itu udah dibangun sama Belanda, jalan-jalan, kereta api, lalu semua itu warisan dari, alhamdulillah warisan dari Belanda dulu, Jepang. Saya masih umur 3 tahun dulu, saya mau ke mau di madrasah gitu ya. Saya sama bapak dulu digendong-gendong, iya, untuk di madrasah, terutama kewajiban kita adalah sholat 5 waktu ya. Ya kita di madrasah punya bapak saya juga dulu kan ajengan ya. Saya nggak lupa zaman Guru Molan masih, terus ada Jepang, Belanda. Saya ingat masih kecil-kecil digendong-gendong sama bapak. Ada Belanda, ada Jepang di rumah saya tuh. Itu sampai pas waktu ada peletakan aja. Itu mungkin ditembak sama Jepang mungkin ya, antara Belanda dikalah sama Jepang dulu. Tembak. Iya, hancur pesawat-pesawat tembak dulu. Itu waktu Kartosuwiryo, itu saya juga Galunggung, ya itu tempatnya kayak villa, itu pantas. Ya kita direbut-rebut ya alhamdulillah dapat juga kayak villa tempatnya. Ya kita serang pantas saja, jadi kuat kita ke atas, direbut sama kita. Dapat di Kartosuwiryo sama Pagar Betis dulu. Iya ya, Galunggung di Jawa Barat sana, di Garut itu kita yang hajar kita dulu. Next lagi. Jadi apa arti Pancasila menurut Bapak? Iya, sila-sila kemanusiaan terutama adalah memang itulah pedoman hidup kita. Jadi sama dengan sumpah prajurit Sabta Marga itu kita hayati. Pancasila itu adalah dasar negara, itu utama. Makanya kita masuk di dalam dada kita itu, kita memberikan semangat. Karena apa? Ya dari awal kita memang semangat juang untuk masuk militer, semangat sekali ya untuk yang berjuang sesuai dengan doktrin, yaitu disiplin of duty-nya itu, jadi melaksanakan tugas tanpa menghitung untung dan ruginya itu. Jadi Padi Karestima, Palesi pada Cana itu pemberian dari Bung Karno dulu.
laksanakan tugasmu tanpa menghitung untung dan ruginya. Itulah punya pilih visi misi. Itulah doktrin kita dari pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara. Kita ini dari pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara. Dulu ada PGT, pasukan gerak cepat. Terus Kopaskat. Apa Kopaskat? Komando Pasukan Gerak Cepat, karena dulu belum punya baret. Jadi setelah Kopaskat, Komando Pasukan Cepat, kita udah berhasil. Makanya nggak susah-susah sekarang pakai apa? Pakai pakaian goreng, pakai baret, seenak bedelnya. Iya, sakit hati saya. Merasakan Iya, nggak perang-perangan ya. perjuangan. Coba, kita susah masuk tentara aja susah dulu. Iya, coba. Ini seenak bedelnya ya, pakai goreng. Ya, makanya banyak maling. Iya, ya itulah jadi saya sakit. Ya, seperti Anda tadi ngomong, sampai sekarang juga detik ini juga siap. Dalam keadaan begini, kalau memang ada perintah, ini pas veteran-veteran itu saya siap tempur kalau gitu. Saya sakit hati. Ya sekarang sebagai timur-timur sebentar ada tentara lama-lama habis, polisi habis. Lain kita doktrinnya polisi dengan TNI. Kita kan pendidikannya selamanya kita kan orang bukan tentara jawatan, kita pasukan selamanya hidup di hutan. Nggak pernah dengan keluarga di sini, ditinggal 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, saya bilang 5 tahun coba meninggalkan keluarga demi negara. Itu ya itulah kita kuatnya kita di lingkungan ABRI sesuai dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Itu saya baru mengenal. Saya dulu setelah dari mulai pendidikan dasar dari sekolah di madrasah dulu, jadi apa artinya ya untuk hidup, jadi semangat saya ingat-ingat, aduh boleh juga nih lihat-lihat tentara sibuk ya zaman DITI ini lama-lama. Ini ingat saya waktu dia masih di madrasah itu, anak-anak itu yang remaja perempuan, yang laki itu Pak Susilo tuh langsung dibawa ke hutan. Ingat saya udah merinding itu. Ada di situ saya lagi di Pak Imaran, kalau dulu kan yang masih jadi ya, yang di pada itu, yang dicopot kan ini, yang sebelah saya, langsung dibeleh, itu langsung ini zaman DI, langsung pagi-pagi udah digantung. Coba, alhamdulillah saya selamat. Memang kita alhamdulillah ya, kita kuatnya dari Allah, juga dari orang tua doa sampai sekarang. Dengan bismillah, alhamdulillah kemana pergi kita berangkat selamat, kembali selamat. Itu udah memang apa ya, mungkin doa dari orang tua. Itu aja pengalaman sama saya. Mungkin kemana di sini akan terkenal orang-orang yang ya kita percaya nggak percaya sama, tidak percaya sama Allah. Mau berangkat kemana, orang Banten kalahnya jimatnya sama orang Tasik, asal tahu aja. Mungkin mau apa tapi kalah ilmunya di orang Tasik. Saya diludahin berangkat mau kemana, saya siap, mohon izin saya mau berangkat tugas operasi, diludahin siap kayak gitu ya. Diludahin saya berangkat siap selamat, saya dikasih itu jimat. Gue taktuk gue peluru, alhamdulillah. Gue banyak tuh, kalau orang lain udah lewat. Iya, timur di mana di Riak semua itu. Saya alhamdulillah, karena memang udah didoktrin kita. Alhamdulillah saya selamat. Oke, jadi bagaimana cara mengamalkan Pancasila kalau menurut Bapak? Ya, sesuai dengan amanah aja ya dari pemerintah. Apa artinya Pancasila itu adalah lambang negara, sama dengan doktrin kita dari kesatuan Korep dan kesatuan kita. Jadi kita dari pimpinan itu ya, apa artinya gitu, udah dedikasi di militer, yaitu disiplin of duty-nya. Jadi kita melaksanakan tugas tanpa
memperhitungkan untung dan ruginya. Itu aja yang kita sila-sila kemanusiaannya di situ. Jadi di situ nggak boleh ada pasal 18, ada itu nggak boleh ke tempat-tempat ya untuk pesta-pesta, tempat pelacuran, kan itu udah ada doktrinnya ada gitu. Ya alhamdulillah saya nggak pengaruh gitu. Kan selamanya kita kan ya itu selamanya kita mengemban tugas. Saya ini bukan tentara biasa, bukan orang Jawa kan, tentara pasukan, selamanya di hutan, menjalankan kewajiban istri dan anak. Itu nah, siap aja, siap mati. Jadi kita ini memang udah doktrin dari pendidikan militer, jadi siap. Jadi apanya masuk tentara ya harus jibaku, ya udah kalau siap aja siap tempur, mati pun siap demi negara. Itu aja saya. Kira-kira apa lagi? Siap. Bagaimana Bapak melihat kondisi Indonesia saat ini? Kalau sekarang saya rasa ya macam presiden banyak yang rebutan masalah, banyak juga ya oknum-oknum jabatan, rebutan jabatan ya, jabatan gini, semua tuh lari-larinya kemana? Korupsi semua. Itu yang paling sakit itu. Sekarang yang ada presiden, walaupun jangan lihat gagahnya, tapi otaknya jalan. Macam itu, saya masih contoh sampai sekarang juga sama Pak Jokowi. Lihat, saya salut. Beliau itu orang yang berpendidikan juga. Ya alhamdulillah kan orang muslim, kita juga orang muslim. Alhamdulillah saya dukung. Kalau dulu mungkin Pak Harto sampai 13 tahun menjabat. Sekarang banyak yang pro, ada yang tidak ya. Banyak yang ya unsur syirik, ya, musyrik lah orang-orang. Nggak boleh jabatan sampai 3-4 dulu. Kenapa Pak Harto bisa sampai 13 tahun menjabat presiden? Kenapa? Siapa di belakangnya? Ya itulah, zaman dulu kan antar Korp dan Kesatuan jadi cekcok. Kemarin dulu kan KKO sama RPKAD berantem, saling bunuh, saling itu. Dulu sih ya kita juga sama. Saya cerita kalau gitu kan ada teman kita kan pakai preman. Pakai preman jam tangan gitu. Ada kesatuan saya di Bandung, namanya rupanya tuh langsung dibajak itu, diambil dirampok. Nggak tahu itu kan anggota 3 orang langsung pas gitu dia mulai kita serang. Namanya Ahmed, siku Ahmed 15 di Cimacan. Ini aku nggak punya dosa, ya kita gebukin juga. Itu aja sepatahnya. Dulu kan pakai sarung juga, jadi perang udah sikat aja itu dalam bulan dulu. Iya. Jadi apa harapan Bapak untuk Indonesia saat ini, terutama buat generasi muda gitu? Kayak mungkin zaman itu kita sadari ya, dunia ini bukan itu milik semua ya. Dasar negara kita, terutama pada generasi muda itu saya anjurkan jangan mudah terpengaruh, jangan sampai apalagi yang anak-anak yang kaum wanita ya yang mau minum, merokok ya. Alhamdulillah seperti sekarang kan nggak pernah ngopi, nggak pernah itu merokok. Saya alhamdulillah sampai sekarang biar sehat selalu ya. Alhamdulillah gitu. Jangan mudah pengaruh itu kan pesta-pesta minuman keras, pengaruhnya akibatnya apa? Patah. Sayang nggak sama orang tua? Kan kasihan. Udah membesarkan kita, udah di 9 tahun 9 bulan dia melahirkan, betapa sakit kan ibu. Ya Allah, seorang ibu mungkin ya supaya anak-anaknya sukses. Jadi harapan saya sama anak-anak itu harus taat sama orang tua aja. Karena kita orang muslim, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Taat sama agama kita.
jangan lupa kewajiban kita di 5 waktu adalah Iya. tugas kita yang mulia itu. Ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda saat ini? Ya, harapan saya pokoknya teruskan di bawah pimpinan presiden yang sekarang tuh, ya begitu ada yang sudah ini sekarang kan udah nggak ada zaman lagi perang, nggak ada apa. Lanjutkan untuk generasi muda, semangat juang, semangat yang penting teruskan. Jadi kita ini jalani aja, jangan lupa kewajiban waktu kita 5 waktu itu ya sholat berjamaah bersama, walaupun kita nggak ini dengan membaca asma roh bismillah. Saya rasa walaupun kita mungkin di sini nggak ada ya mungkin sholat berjamaah, kita juga di sini cukup mungkin karena fisik sambil tidur juga insya Allah kita baca apa mulai dari sholat maghrib, isya, subuh. Kalau memang ada waktu kita sholat berjamaah, masjid ada, Iya. itu udah siap. Itulah bapaknya sebenarnya zaman udah mandiri, hidup sendiri ya udah. Kalau ada waktu ya muncul sholat Jumat, kalau keadaan fisik kayak gini kita semangat aja lah, itu aja. Ya itulah untuk saya atas nama pribadi, saya harapkan sama anak-anak ya terutama di generasi penerus, teruskan perjuangan bapak-bapak kita, bukan itu Bung Karno, nggak ada lagi presiden yang kita cintai, nggak ada seperti Bung Karno, itu aja. Itu semangat juang apa itu merdeka siapa yang waktu itu presiden tuh dulu, siapa yang semangat juang orang Surabaya itu siapa itu tetap semangat merdeka ya itu wak itu. Nah itu aja harapan saya pada anak-anak, semangat, jangan terpengaruh sama apa ya lingkungan di sini, teruskan perjuangan generasi bapak-bapak kita, sisa-sisa hidup kita. Sekarang saatnya kita benar-benar harus tobat. Apa udah gejala-gejala apa di seluruh, bukan di Indonesia kan seluruh dunia nih sekarang cobaan, mulai ada hujan es, udah mulai ada angin beliung, petung beliung, ada gitu, udah gejala-gejala gitu. Mungkin akhir kiamat, Akhir zaman ya. akhir zaman udah menunjukkan itu. Ini kapan lagi kita mau bertobat, Memperbaiki diri. sadar gitu, kita manusia, sebagai manusia ya abdi negara, abdi hukum, abdi masyarakat. Jadi siap selamanya kita harus semangat hidup, itu aja. Terima kasih Pak. Sebelumnya makasih nih Pak ya. Sama-sama. Nah, terus kita juga mau langsung penutupan aja. Iya. Ya udah, sekian penjelasan Dari dari Bapak Sutisna. Sutisna Iya. mungkin sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin Bapaknya lupa atau bagaimana ya, mungkin kita cukupkan atau sudah cukup, tapi kita merasa sudah cukup sih. Cukup detail gitu penjelasan dari Bapak Sutisna ini. Ya udah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritain Pak foto-fotonya? Ya, ini waktu kita berjuang di tim Timur Timur. sejak tahun 62 kita berjuang ya, menggempur kita negara NKRI memang dulu, tapi sekarang udah karena apa ekonomi kita ini belum mungkin zaman Bung Karno. Di sini semua adalah bekas pengawal Bung Karno. Bekas pengawal Bung Karno. Iya kan. Setelah kita sukses dari Trikora, Irian Barat, kita sukses terus di Bikora, Malaysia. Nah, ini foto-foto saya. Ini anak saya, dia yang marinir. Sama ini istrinya, Kowal juga.
Dan almarhum istri saya itu. Ya, ini adalah pahlawan anak-anak buah saya nih. Ini.